Selamat datang di ruang yang mungkin tidak semua orang bisa temukan. Jika saat ini kamu sedang menonton video ini, ada kemungkinan besar ini bukan sekadar kebetulan. Di dunia yang penuh dengan jutaan video, jutaan suara, dan jutaan pesan yang berseliweran setiap detik, entah bagaimana langkahmu justru berhenti di sini. Seolah ada sesuatu yang membimbingmu, sesuatu yang halus namun kuat, yang mengarahkan matamu untuk menemukan video ini. Banyak orang percaya bahwa alam semesta bekerja dengan cara yang sangat misterius. Ia tidak selalu berbicara dengan kata-kata. Kadang ia berbicara melalui perasaan, melalui intuisi, melalui momen kecil yang tampak biasa, namun sebenarnya membawa pesan yang dalam. Dan mungkin, saat ini adalah salah satu momen itu. Mungkin sebelumnya kamu hanya sedang scroll, mencari hiburan, atau sekadar mengisi waktu. Tapi tanpa kamu sadari, langkah kecil itu membawa kamu ke sebuah pesan yang memang sedang ditujukan untukmu. Karena di balik kehidupan yang kita jalani setiap hari, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bekerja. Ada hukum alam yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Alam semesta, atau jika kamu lebih nyaman menyebutnya sebagai kehendak ilahi, seringkali menuntun seseorang melalui cara-cara yang tidak terduga. Kadang melalui pertemuan dengan orang yang tepat. Kadang melalui kejadian yang mengubah cara kita melihat hidup. Dan kadang, melalui sebuah pesan sederhana seperti yang sedang kamu dengarkan sekarang. Jadi tarik napas sejenak, tenangkan pikiranmu, biarkan dirimu hadir sepenuhnya di momen ini. Karena siapa tahu, apa yang akan kamu dengar dalam video ini adalah sesuatu yang selama ini sedang kamu cari. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa kamu terlebih dahulu dengan hangat. Terima kasih sudah menemukan channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktumu yang sangat berharga untuk berada di sini. Dan untuk kamu yang sudah menekan tombol subscribe, terima kasih telah mempercayai ruang ini sebagai bagian dari perjalananmu. Terima kasih telah subscribe Pandangan Jiwa. Terima kasih telah bergabung ke komunitas Tuntunan Jiwa. Dan terima kasih karena sekarang kamu telah menjadi bagian dari keluarga besar Tuntunan Jiwa. Channel ini bukan sekadar tempat berbagi cerita atau inspirasi. Di sini kita belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dalam. Kita belajar memahami tanda-tanda kehidupan, memahami pesan-pesan halus yang sering kali terlewatkan oleh kesibukan dunia. Di sini kita berjalan bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan yang unik. Dan tentu saja, perjalanan ini akan jauh lebih indah jika kita melakukannya bersama. Jadi jangan ragu untuk berinteraksi. Jika nanti ada bagian dari video ini yang terasa menyentuh hatimu, atau mungkin menggambarkan pengalaman hidupmu, tuliskan di kolom komentar. Ceritakan apa yang kamu rasakan. Karena siapa tahu, kisahmu juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang membaca komentar itu. Di channel ini, setiap suara memiliki makna. Setiap pengalaman memiliki nilai. Sekarang, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, mari kita buat suasana ini senyaman mungkin. Coba siapkan sesuatu yang bisa menemani kamu selama menonton video ini. Mungkin secangkir kopi hangat, atau teh favoritmu. Bisa juga roti kecil, cemilan ringan, atau apapun yang membuatmu merasa santai. Kalau kamu sedang menonton di malam hari, tidak ada salahnya menarik selimutmu sedikit lebih dekat, mencari posisi yang nyaman, dan membiarkan dirimu tenggelam dalam alur cerita yang akan kita bahas bersama. Anggap saja ini seperti percakapan tenang di sebuah ruang yang damai. Tidak terburu-buru, tidak penuh kebisingan, hanya kamu, pikiranmu, dan pesan yang mungkin sedang disampaikan oleh alam semesta melalui perjalanan ini. Jadi duduklah dengan santai, biarkan pikiranmu terbuka, dan nikmati setiap bagian dari video ini sampai selesai. Karena mungkin saja, apa yang akan kamu dengar setelah ini adalah salah satu pesan penting yang sedang dikirimkan oleh semesta, khusus untukmu. Bab 1, tiba-tiba kamu merasa lebih tenang soal uang. Coba kamu perhatikan dirimu belakangan ini. Ada sesuatu yang berubah, walaupun mungkin kamu sendiri belum sepenuhnya bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Dulu, ketika memikirkan soal uang, masa depan, pekerjaan, atau keadaan hidup, mungkin ada rasa cemas yang cukup kuat. Pikiranmu dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana nanti? Apakah aku akan cukup? Apakah hidupku akan baik-baik saja? Itu wajar. Hampir semua orang pernah merasakan hal seperti itu.
Tapi anehnya, sekarang perlahan rasa itu tidak sekuat dulu. Bukan berarti semua masalah sudah selesai. Bukan berarti hidup tiba-tiba menjadi mudah. Mungkin keadaanmu masih sama, tanggung jawab masih ada, tagihan masih datang, kebutuhan hidup masih berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda, hatimu terasa lebih tenang. Dan kalau kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri, kamu bisa merasakannya. Tenang yang tidak berisik, tenang yang tidak perlu dijelaskan, tenang yang muncul begitu saja dari dalam. Menariknya, tidak semua orang merasakan hal ini. Banyak orang di luar sana justru semakin panik ketika memikirkan uang. Mereka terus merasa kekurangan, terus merasa takut, terus merasa masa depan adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi kamu, perlahan tidak lagi seperti itu. Dan kalau kamu merasakan hal ini, coba dengarkan bagian ini dengan lebih dalam. Karena bisa jadi ini adalah salah satu tanda bahwa hidupmu sedang memasuki fase baru. Nikmati saja alur cerita ini. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan kata demi kata mengalir pelan. Kadang, perubahan terbesar dalam hidup seseorang tidak dimulai dari luar. Ia dimulai dari dalam. Dari cara berpikir yang berubah. Dari cara merasakan yang berbeda. Dari ketenangan yang tiba-tiba hadir tanpa alasan yang jelas. Coba kamu ingat kembali beberapa waktu terakhir. Apakah kamu mulai merasa bahwa uang bukan lagi sesuatu yang harus selalu ditakuti? Bukan berarti kamu mengabaikannya, bukan berarti kamu tidak peduli. Tapi kamu tidak lagi membiarkan pikiranmu dipenuhi kecemasan seperti dulu. Seolah ada perasaan bahwa semuanya akan menemukan jalannya. Dan yang menarik, perasaan seperti ini sering muncul pada orang-orang yang sedang berada di ambang perubahan besar dalam hidupnya. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang terus hidup dalam ketakutan, pikirannya menjadi sempit. Ia sulit melihat peluang. Ia sulit mengambil keputusan yang tepat. Ia selalu bergerak dari rasa panik. Tapi ketika seseorang mulai tenang, pikirannya terbuka. Ia bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak terlihat. Ia bisa menangkap peluang yang dulu terlewat. Ia bisa mengambil keputusan dengan lebih jernih. Dan disitulah pintu-pintu baru sering mulai terbuka. Terus dengarkan sampai selesai, karena bagian ini mungkin akan membuatmu memahami sesuatu tentang dirimu sendiri. Ada sebuah prinsip sederhana dalam kehidupan, energi yang kita pancarkan seringkali menentukan apa yang kita tarik. Orang yang terus memancarkan ketakutan biasanya akan terus menemukan alasan untuk takut. Ia melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman. Sebaliknya, orang yang mulai memancarkan ketenangan biasanya mulai menarik hal-hal yang lebih selaras dengan ketenangan itu. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena cara mereka melihat dunia berubah. Dan perubahan cara pandang itu menciptakan peluang baru. Coba kamu perhatikan, ketika pikiranmu tidak lagi penuh dengan rasa takut soal uang, kamu mulai bisa berpikir lebih kreatif. Ide-ide baru muncul lebih mudah. Kamu mungkin mulai memikirkan peluang yang dulu tidak terpikirkan. Kamu mulai melihat kemungkinan di tempat yang sebelumnya terasa biasa saja. Itulah salah satu cara alam bekerja. Ia tidak selalu langsung memberi hasil besar. Kadang ia terlebih dahulu mengubah keadaan batin seseorang. Ia menenangkan hatinya, ia menenangkan pikirannya, karena dari ketenangan itulah langkah yang tepat bisa lahir. Kalau kamu terus panik, kamu mungkin akan mengambil keputusan yang salah. Tapi kalau kamu tenang, kamu bisa melihat jalan dengan lebih jelas. Dan mungkin, itulah yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Banyak orang berpikir kelimpahan datang secara tiba-tiba, padahal seringkali tidak begitu. Kelimpahan biasanya diawali dengan perubahan kecil dalam cara seseorang memandang hidup. Dulu ia selalu merasa kurang. Sekarang ia mulai merasa cukup. Dulu ia selalu takut kehilangan. Sekarang ia mulai percaya bahwa apa yang memang menjadi bagian hidupnya tidak akan pergi begitu saja. Perubahan ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar sekali. Karena ketika seseorang tidak lagi hidup dalam rasa kekurangan, energinya berubah. Ia menjadi lebih berani mencoba. Ia menjadi lebih terbuka pada kesempatan. Ia tidak lagi terlalu takut gagal. Dan dari situlah pintu-pintu baru sering mulai terbuka. Coba kamu rasakan kembali dirimu sekarang. Apakah kamu mulai memiliki keyakinan kecil bahwa hidupmu akan membaik? Mungkin keyakinan itu belum terlalu kuat. Tapi ia ada, seperti cahaya kecil di dalam hati. Kalau kamu merasakan itu, jangan abaikan.
Karena seringkali intuisi seperti ini adalah cara hidup memberi sinyal bahwa sesuatu sedang bergerak. Banyak orang sukses dalam hidupnya pernah menceritakan satu hal yang menarik. Sebelum perubahan besar terjadi, mereka sering merasakan ketenangan aneh dalam dirinya. Seolah-olah hatinya tahu bahwa sesuatu yang baik sedang mendekat. Walaupun secara logika belum ada bukti apapun. Dan mungkin kamu sedang berada di fase seperti itu. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu merasa lebih damai ketika memikirkan masa depan finansialmu, jangan langsung menganggap itu hal biasa. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa dirimu sudah mulai selaras dengan energi kelimpahan. Sekarang bayangkan ini, ketika seseorang terus hidup dalam ketakutan tentang uang, ia biasanya hanya fokus pada kekurangan. Ia melihat harga yang mahal, ia melihat masalah, ia melihat hambatan, tapi ketika seseorang mulai tenang, fokusnya berubah. Ia mulai melihat kemungkinan, ia mulai melihat peluang, ia mulai melihat apa yang bisa ia bangun. Dan perubahan fokus itu sangat kuat. Karena apa yang kita fokuskan seringkali tumbuh dalam kehidupan kita. Jika kita terus fokus pada kekurangan, kekurangan itu terasa semakin besar. Jika kita mulai fokus pada peluang, peluang itu mulai terlihat di banyak tempat. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sudah mulai bergerak ke arah itu. Makanya penting sekali untuk menjaga ketenangan ini. Jangan biarkan ketakutan lama menarikmu kembali. Jangan biarkan suara-suara negatif dari luar membuatmu ragu lagi. Karena perubahan besar sering dimulai dari keadaan batin yang stabil. Terus nikmati alur cerita ini. Karena apa yang sedang kita bahas bukan sekadar tentang uang. Ini tentang perubahan energi dalam hidup seseorang. Ini tentang bagaimana seseorang yang dulu mungkin penuh kekhawatiran, sekarang mulai berjalan dengan keyakinan yang lebih tenang. Dan dari titik inilah perjalanan menuju pintu-pintu kelimpahan sering benar-benar dimulai. Masih ada tanda lain yang sering muncul setelah seseorang mengalami ketenangan ini, dan tanda berikutnya seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga. Bab 2, kesempatan kecil mulai bermunculan tanpa diduga. Sekarang coba kita perhatikan satu hal lagi yang sering terjadi setelah seseorang mulai merasakan ketenangan dalam dirinya. Perubahan itu biasanya tidak langsung datang dalam bentuk sesuatu yang besar. Tidak tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Tidak langsung ada keajaiban yang mengubah hidup secara instan. Justru seringkali, yang muncul pertama kali adalah hal-hal kecil. Sangat kecil bahkan. Hal-hal yang mungkin kalau kamu tidak peka, kamu akan menganggapnya biasa saja. Tapi jika diperhatikan dengan hati yang tenang, sebenarnya ada pola yang sedang terbentuk. Kesempatan kecil mulai bermunculan. Coba ingat kembali beberapa waktu terakhir dalam hidupmu. Mungkin tiba-tiba kamu mendapatkan ide yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah gagasan sederhana, tapi terasa menarik di kepalamu. Atau mungkin kamu bertemu seseorang yang tanpa sengaja memberi sudut pandang baru tentang pekerjaan, bisnis, atau peluang yang sebelumnya tidak kamu lihat. Bisa juga kamu menemukan sesuatu di internet, membaca cerita orang lain, atau melihat peluang kecil yang dulu tidak pernah kamu perhatikan. Hal-hal seperti ini sering dianggap kebetulan. Padahal seringkali tidak sesederhana itu. Ketika seseorang mulai berada dalam kondisi batin yang lebih tenang, pikirannya menjadi lebih terbuka. Ia tidak lagi terlalu sibuk dengan rasa takut, sehingga ia punya ruang untuk melihat kemungkinan yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan. Bayangkan pikiran seperti sebuah ruangan. Jika ruangan itu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan, hampir tidak ada ruang tersisa untuk ide baru masuk. Tapi ketika ruangan itu mulai lebih tenang, lebih lapang, ide-ide kecil mulai berdatangan. Dan seringkali, pintu menuju sesuatu yang besar tidak dimulai dari langkah besar. Ia dimulai dari satu ide sederhana. Terus dengarkan bagian ini dengan santai. Jangan terburu-buru, karena mungkin kamu akan mulai menyadari sesuatu tentang perjalananmu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa peluang besar selalu terlihat jelas. Mereka membayangkan kesempatan besar datang dengan tanda yang sangat jelas. Padahal kenyataannya, sebagian besar peluang besar justru menyamar sebagai sesuatu yang kecil. Sebuah percakapan singkat, sebuah ide sederhana, sebuah keputusan kecil yang terlihat sepele. Namun ketika langkah kecil itu diikuti dengan kesadaran, ia bisa membuka pintu yang jauh lebih besar di kemudian hari. Coba bayangkan sebuah pintu raksasa. Pintu itu tidak langsung terbuka begitu saja. Biasanya ada engsel kecil yang bergerak lebih dulu.
Ada mekanisme kecil yang memulai pergerakan. Begitu juga dengan perubahan dalam hidup. Seringkali yang bergerak lebih dulu adalah hal-hal kecil. Dan jiwa yang peka biasanya bisa merasakan tanda-tanda ini. Mungkin kamu mulai tertarik mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin kamu mulai berpikir untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Mungkin kamu mulai melihat peluang di tempat yang sebelumnya tidak kamu anggap penting. Itu bukan hal yang perlu diabaikan. Kadang hidup berbicara melalui dorongan-dorongan kecil seperti ini. Bukan dengan suara keras, tapi dengan bisikan halus. Dan hanya orang yang cukup tenang yang bisa mendengarnya. Teruslah menikmati cerita ini, karena semakin kamu menyadari pola-pola kecil dalam hidupmu, semakin kamu akan memahami bahwa perubahan besar jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang, ia bertumbuh, ia menguat sedikit demi sedikit. Banyak kisah sukses di dunia sebenarnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Ada orang yang memulai usaha hanya dari satu ide kecil di rumah. Ada orang yang memulai perjalanan karir dari satu kesempatan kecil yang awalnya tidak terlihat menjanjikan. Ada orang yang menemukan jalannya hanya karena berani mencoba sesuatu yang sederhana. Tapi ada satu kesamaan dari semua cerita itu. Mereka tidak mengabaikan peluang kecil. Mereka memperhatikan, mereka mencoba, mereka memberi kesempatan pada ide-ide sederhana untuk berkembang. Sekarang coba tanya dirimu sendiri. Apakah belakangan ini kamu mulai melihat peluang kecil yang dulu tidak kamu perhatikan? Apakah kamu mulai merasakan dorongan untuk mencoba sesuatu yang berbeda? Apakah ada ide yang terus muncul di pikiranmu seolah ingin diperhatikan? Jika iya, jangan buru-buru menolaknya. Kadang langkah pertama menuju pintu besar memang terlihat kecil dan sederhana. Justru karena sederhana, banyak orang melewatkannya. Mereka menunggu sesuatu yang terlalu sempurna, terlalu besar, terlalu jelas. Padahal kehidupan sering memberi petunjuk melalui hal-hal yang sangat biasa. Satu percakapan bisa mengubah arah hidup seseorang. Satu keputusan kecil bisa membuka peluang baru. Satu ide sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang penting bukan seberapa besar awalnya. Yang penting adalah kesediaan untuk melihatnya. Kamu tidak perlu langsung tahu semuanya. Tidak perlu langsung punya rencana besar. Cukup perhatikan apa yang muncul di depanmu. Cukup ikuti rasa penasaran kecil yang ada dalam dirimu. Karena seringkali rasa penasaran itu adalah kompas alami yang menuntun seseorang menuju jalannya. Dan ketika seseorang mulai berjalan mengikuti kompas itu, peluang berikutnya biasanya akan muncul. Langkah demi langkah, petunjuk demi petunjuk, seperti seseorang yang berjalan di jalan yang awalnya gelap, tapi setiap beberapa langkah ada lampu kecil yang menyala. Lampu itu tidak menerangi seluruh jalan sekaligus, tapi cukup untuk menunjukkan langkah berikutnya. Dan jika kamu terus berjalan, cahaya itu akan terus muncul. Begitulah cara banyak perjalanan besar dimulai. Bukan dengan kepastian yang sempurna, tapi dengan keberanian untuk memperhatikan kesempatan kecil yang datang. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mulai melihat peluang kecil yang dulu tidak kamu sadari, jangan anggap itu sekadar kebetulan. Bisa jadi itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk berkembang dalam hidupmu. Dan menariknya, setelah kesempatan-kesempatan kecil ini mulai muncul, biasanya ada perubahan lain yang ikut terjadi dalam kehidupan seseorang. Bab 3, orang-orang baru mulai masuk ke dalam hidupmu. Sekarang coba perhatikan satu perubahan lain yang sering terjadi ketika seseorang mulai berada di jalur yang berbeda dalam hidupnya. Perubahan itu tidak selalu terjadi pada keadaan, tetapi sering terjadi pada orang-orang yang hadir di sekelilingnya. Tanpa kamu sadari, lingkaran pertemananmu perlahan mulai berubah. Bukan berarti semua orang lama tiba-tiba pergi. Tidak juga berarti kamu harus memutus hubungan dengan siapapun. Namun ada pergeseran yang halus. Beberapa orang yang dulu terasa sangat dekat mungkin mulai jarang bertemu. Sementara di sisi lain, orang-orang baru mulai muncul dalam hidupmu. Dan yang menarik, orang-orang ini sering datang dengan membawa sesuatu. Bisa berupa ide, bisa berupa sudut pandang baru, bisa juga berupa kesempatan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Coba ingat kembali beberapa waktu terakhir. Apakah kamu sempat bertemu seseorang yang pembicaraannya terasa berbeda? Seseorang yang tanpa sadar membuatmu berpikir lebih luas. Atau mungkin kamu menemukan komunitas, lingkungan, atau pertemanan yang membuatmu merasa lebih berkembang. Hal-hal seperti ini sering terlihat biasa saja.
Padahal sebenarnya, pertemuan manusia jarang benar-benar acak. Banyak hal dalam hidup bergerak seperti jalinan yang saling terhubung. Seseorang bertemu seseorang karena waktu yang tepat. Seseorang mendengar ide tertentu karena pikirannya sudah siap menerima. Dan ketika seseorang mulai berada pada fase perubahan hidup, seringkali alam mempertemukannya dengan orang-orang yang selaras dengan fase itu. Nikmati bagian ini dengan santai. Karena mungkin kamu akan mulai mengingat beberapa kejadian kecil yang dulu kamu anggap biasa. Ada orang yang datang hanya sebentar dalam hidup kita, tapi meninggalkan pengaruh besar. Mungkin hanya satu percakapan, mungkin hanya satu saran, mungkin hanya satu kalimat sederhana yang tiba-tiba membuka cara berpikirmu. Dan dari situ, jalan hidupmu perlahan berubah. Itulah kekuatan pertemuan manusia. Seringkali pintu besar dalam hidup tidak dibuka sendirian. Ia dibuka melalui hubungan, melalui kerjasama, melalui pertemuan dengan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Coba bayangkan hidup seperti perjalanan panjang. Kamu tidak berjalan sendirian di jalan itu. Di sepanjang perjalanan, kamu akan bertemu banyak orang. Sebagian hanya lewat, sebagian berjalan bersamamu cukup lama. Namun ada juga beberapa orang yang benar-benar mempengaruhi arah perjalananmu. Mereka mungkin muncul saat kamu sedang mencari jawaban. Mereka mungkin hadir saat kamu sedang membutuhkan sudut pandang baru. Mereka mungkin datang membawa peluang yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dan semua itu sering dimulai dari hal yang sangat sederhana. Sebuah perkenalan, sebuah obrolan ringan, sebuah pertemuan yang awalnya terasa biasa saja. Terus dengarkan cerita ini sampai selesai. Karena semakin kamu peka terhadap hal-hal kecil seperti ini, semakin kamu akan menyadari bahwa hidup sebenarnya penuh dengan petunjuk yang tersembunyi. Kadang seseorang masuk ke hidupmu untuk mengajarkan sesuatu. Kadang seseorang hadir untuk membuka jalan. Kadang seseorang datang hanya untuk memberi inspirasi. Dan menariknya, ketika seseorang mulai mengalami perubahan dalam dirinya, ia juga mulai menarik orang-orang yang berbeda ke dalam hidupnya. Ini seperti frekuensi. Orang-orang yang memiliki energi atau cara berpikir yang mirip biasanya lebih mudah terhubung satu sama lain. Jika seseorang terus hidup dalam ketakutan dan pesimisme, biasanya ia akan lebih sering bertemu orang dengan pola pikir yang sama. Namun ketika seseorang mulai berkembang, mulai berpikir lebih terbuka, mulai melihat peluang, biasanya ia juga mulai bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang mirip. Bukan karena ia mencarinya dengan sengaja, tapi karena perubahan dalam dirinya membuatnya lebih mudah terhubung dengan lingkungan yang berbeda. Sekarang coba rasakan kembali perjalananmu belakangan ini. Apakah kamu mulai bertemu orang-orang yang membuatmu berpikir lebih maju? Apakah kamu mulai berada dalam percakapan yang terasa lebih bermakna? Apakah kamu mulai mendengar ide-ide yang sebelumnya tidak pernah kamu dengar? Jika iya, jangan anggap itu hal kecil. Karena seringkali pintu besar dalam hidup seseorang terbuka melalui jaringan manusia yang tepat. Banyak peluang besar lahir dari hubungan yang sederhana. Seseorang mengenalkanmu pada ide baru. Seseorang membuka kesempatan kerjasama. Seseorang menunjukkan jalan yang sebelumnya tidak kamu lihat. Dan semuanya dimulai dari satu pertemuan kecil. Itulah sebabnya penting untuk tetap terbuka terhadap orang-orang yang hadir dalam hidupmu. Tidak semua pertemuan harus langsung menghasilkan sesuatu yang besar. Kadang yang penting hanyalah percakapannya. Kadang yang penting hanyalah wawasan yang kamu dapatkan. Karena dari percakapan kecil itulah benih-benih peluang sering mulai tumbuh. Dan ketika benih itu dirawat dengan kesadaran, ia bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar di masa depan. Perjalanan menuju kelimpahan jarang terjadi sendirian. Ia sering melibatkan orang lain, melibatkan kerjasama, melibatkan pertemuan yang tidak terduga. Dan jika akhir-akhir ini kamu mulai merasakan perubahan dalam lingkaran orang-orang yang hadir di sekitarmu, bisa jadi itu adalah tanda bahwa hidupmu sedang bergerak menuju fase yang baru. Karena setelah seseorang mulai menemukan ketenangan dalam dirinya, dan setelah kesempatan-kesempatan kecil mulai bermunculan, biasanya ada satu perubahan lain yang mulai terasa dalam diri seseorang, sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri. Bab 4, INTUISIMU mulai berbicara lebih jelas. Sekarang kita masuk ke perubahan yang sering kali paling halus, tetapi juga paling kuat dalam perjalanan seseorang menuju fase baru dalam hidupnya. Perubahan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Bahkan kadang kamu sendiri baru menyadarinya setelah beberapa waktu berlalu.
Perubahan itu adalah, intuisimu mulai terasa lebih jelas. Coba kamu perhatikan dirimu belakangan ini. Apakah kamu mulai lebih sering merasakan perasaan tahu sebelum sesuatu terjadi? Apakah kamu mulai bisa merasakan mana keputusan yang terasa benar, dan mana yang terasa tidak selaras? Kadang tidak ada alasan logis yang jelas. Tidak ada data lengkap. Tidak ada kepastian yang kuat. Tapi ada sesuatu di dalam dirimu yang seolah berkata, ini jalannya. Itulah intuisi. Setiap manusia sebenarnya memiliki intuisi. Itu seperti kompas alami yang tertanam dalam diri kita. Namun sayangnya, tidak semua orang benar-benar mendengarkannya. Banyak orang terlalu sibuk dengan suara luar. Terlalu sibuk dengan opini orang lain. Terlalu sibuk dengan rasa takut. Akhirnya suara intuisi yang halus itu tenggelam. Namun ketika seseorang mulai lebih tenang dalam hidupnya, ketika pikirannya tidak lagi dipenuhi kepanikan, ketika hatinya mulai lebih damai, perlahan suara intuisi itu mulai terdengar kembali. Dan mungkin sekarang kamu mulai merasakannya. Nikmati bagian ini pelan-pelan, karena memahami intuisi bukan tentang berpikir keras. Justru sebaliknya, ini tentang belajar mendengarkan diri sendiri. Coba ingat beberapa keputusan yang kamu buat belakangan ini. Apakah ada momen ketika kamu merasa sesuatu tidak terasa benar, meskipun secara logika tampak baik? Atau sebaliknya, ada sesuatu yang terasa sangat tepat meskipun orang lain tidak langsung memahaminya? Sering kali intuisi berbicara seperti itu. Ia tidak selalu keras. Ia tidak memaksa. Ia hanya memberi rasa. Sebuah rasa tenang ketika kamu berada di jalur yang benar. Sebuah rasa tidak nyaman ketika sesuatu tidak selaras dengan dirimu. Dan semakin seseorang belajar mempercayai intuisi itu, semakin jelas arah hidupnya. Terus dengarkan dengan santai, karena banyak perubahan besar dalam hidup sebenarnya dimulai dari keberanian mengikuti intuisi kecil. Banyak orang sukses yang pada awalnya hanya mengikuti perasaan dalam dirinya. Mereka tidak selalu tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi mereka merasakan bahwa langkah itu terasa benar. Ada yang memutuskan mencoba bisnis baru karena merasa terpanggil. Ada yang berpindah jalur karir karena merasa ada sesuatu yang lebih sesuai dengan dirinya. Ada yang mengambil kesempatan yang awalnya terlihat kecil, tapi ternyata membuka pintu besar. Semua itu sering dimulai dari satu hal sederhana, mereka mendengarkan intuisi mereka. Sekarang bayangkan ini. Hidup seperti perjalanan panjang di sebuah jalan yang kadang bercabang. Setiap persimpangan memberi pilihan yang berbeda. Jika seseorang hanya mengandalkan rasa takut, ia mungkin akan berhenti terlalu lama. Ia akan ragu mengambil langkah. Namun jika seseorang mulai mempercayai intuisi dalam dirinya, ia bisa berjalan dengan lebih mantap. Bukan karena ia tahu segalanya, tapi karena ia percaya pada kompas di dalam dirinya. Dan menariknya, intuisi sering menjadi semakin kuat ketika seseorang mulai berada di jalur yang selaras dengan dirinya. Semakin kamu mendengarkannya, semakin jelas suaranya. Semakin kamu mengabaikannya, semakin pelan ia terdengar. Coba rasakan kembali dirimu sekarang. Apakah kamu mulai lebih peka terhadap perasaan-perasaan kecil dalam dirimu? Apakah kamu mulai bisa merasakan mana peluang yang layak dicoba dan mana yang sebaiknya dilewati? Jika iya, itu bukan sesuatu yang perlu diabaikan. Itu justru salah satu kemampuan paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Karena dalam dunia yang penuh informasi seperti sekarang, seringkali yang paling dibutuhkan bukan sekadar informasi lebih banyak. Yang dibutuhkan adalah kejernihan untuk memilih. Dan intuisi sering membantu kita melakukan itu. Ia membantu kita merasakan mana yang selaras dengan jalan hidup kita. Mana yang hanya terlihat menarik tapi sebenarnya bukan untuk kita. Terus nikmati cerita ini, karena perjalanan menuju pintu kelimpahan tidak hanya tentang kerja keras. Ia juga tentang kepekaan. Kepekaan membaca tanda, kepekaan merasakan arah, kepekaan mendengarkan suara dalam diri. Dan seringkali, ketika seseorang mulai merasakan intuisi yang lebih kuat, hidupnya mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Keputusan-keputusannya menjadi lebih selaras. Langkah-langkahnya terasa lebih mantap, peluang yang tepat terasa lebih mudah dikenali. Ini bukan sihir, ini hanyalah hasil dari seseorang yang mulai mendengarkan dirinya sendiri dengan lebih jujur. Karena sebenarnya, banyak jawaban yang kita cari sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Hanya saja kita sering terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Dan ketika akhirnya kita mulai memberi ruang untuk suara itu, arah hidup kita perlahan menjadi lebih jelas.
Namun perjalanan perubahan ini belum berhenti di sini. Karena setelah seseorang mulai menemukan ketenangan, setelah peluang kecil mulai muncul, setelah orang-orang baru mulai hadir, dan setelah intuisi mulai berbicara lebih jelas. Biasanya ada satu hal lagi yang mulai terjadi dalam hidup seseorang. Sesuatu yang sering terasa seperti pembersihan besar sebelum pintu berikutnya benar-benar terbuka. Bab 5, hidup mulai melepaskan hal-hal lama yang sudah tidak selaras. Sekarang kita sampai pada fase yang sering kali terasa paling membingungkan bagi banyak orang. Bahkan kadang terasa tidak nyaman. Tapi justru disinilah salah satu tanda paling kuat bahwa perubahan besar sedang terjadi. Fase ini adalah ketika hidup mulai melepaskan hal-hal lama yang tidak lagi selaras dengan perjalananmu. Perubahan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kadang berupa lingkungan yang perlahan berubah. Kadang berupa kebiasaan lama yang tiba-tiba terasa tidak cocok lagi. Kadang bahkan berupa situasi yang memaksamu keluar dari zona nyaman. Dan jujur saja, fase ini tidak selalu terasa mudah. Coba ingat kembali beberapa waktu terakhir dalam hidupmu. Apakah ada hal-hal yang dulu terasa sangat biasa, sekarang justru terasa berbeda? Mungkin kamu mulai merasa tidak nyaman dengan kebiasaan lama yang dulu sering kamu lakukan. Mungkin kamu mulai merasa ada lingkungan yang tidak lagi cocok dengan cara berpikirmu sekarang. Atau mungkin ada situasi dalam hidupmu yang tiba-tiba berubah tanpa kamu rencanakan. Banyak orang langsung menganggap ini sebagai masalah. Padahal sebenarnya, sering kali ini adalah proses pembersihan. Nikmati bagian ini dengan tenang, karena memahami fase ini bisa membuatmu melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bayangkan hidup seperti sebuah ruangan. Jika ruangan itu sudah penuh dengan barang-barang lama, akan sangat sulit untuk memasukkan sesuatu yang baru ke dalamnya. Bukan karena hal baru itu tidak ada, tapi karena tidak ada ruang untuk menampungnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sebelum sesuatu yang lebih besar datang, sering kali hidup terlebih dahulu membersihkan ruang yang ada. Kadang ia menghapus kebiasaan lama. Kadang ia menjauhkan kita dari lingkungan yang tidak lagi mendukung. Kadang ia membuat kita keluar dari pola yang selama ini membuat kita stagnan. Dari luar, proses ini bisa terlihat seperti kehilangan. Padahal sebenarnya ini adalah pembukaan ruang. Coba bayangkan, seseorang yang ingin menanam pohon besar di halaman rumahnya. Hal pertama yang harus dilakukan bukan langsung menanam pohonnya. Ia harus membersihkan tanah terlebih dahulu. Ia harus mencabut rumput liar. Ia harus menggemburkan tanah. Proses itu mungkin terlihat seperti merusak tanah. Padahal sebenarnya itu adalah persiapan. Begitu juga dengan perubahan dalam hidup. Kadang sebelum pintu besar terbuka, hidup lebih dulu menggoyang hal-hal yang tidak lagi cocok dengan perjalanan kita. Dan orang yang tidak memahami proses ini sering merasa panik. Mereka berpikir hidupnya sedang kacau. Padahal sebenarnya hidup sedang mengatur ulang arah mereka. Terus dengarkan bagian ini sampai selesai. Karena memahami proses ini bisa membuatmu jauh lebih tenang ketika perubahan datang. Banyak orang yang akhirnya mencapai perubahan besar dalam hidupnya pernah melewati fase ini. Ada yang kehilangan pekerjaan lama sebelum menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Ada yang keluar dari lingkungan lama sebelum menemukan komunitas yang lebih mendukung. Ada yang meninggalkan kebiasaan lama sebelum menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Semua itu terlihat seperti kehilangan di awal. Tapi sebenarnya itu adalah penyelarasan. Hidup sedang menyesuaikan lingkunganmu dengan arah baru yang sedang kamu tuju. Coba rasakan kembali dirimu sekarang. Apakah ada hal-hal dalam hidupmu yang mulai terasa tidak cocok lagi? Apakah ada kebiasaan yang dulu terasa normal, sekarang justru terasa menguras energi? Apakah ada situasi yang membuatmu berpikir, sepertinya aku sudah tidak berada di tempat yang sama seperti dulu? Jika kamu merasakan itu, jangan langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk. Kadang itu adalah tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Dan ketika seseorang bertumbuh, ia tidak bisa lagi sepenuhnya cocok dengan versi lamanya. Hal-hal yang dulu terasa nyaman bisa berubah. Lingkungan yang dulu terasa biasa bisa terasa sempit. Cara berpikir yang dulu terasa normal bisa terasa terbatas. Semua itu adalah bagian dari proses berkembang. Dan yang menarik, proses ini sering terjadi tepat sebelum peluang besar muncul. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras, ia memiliki ruang baru dalam hidupnya. Ruang untuk ide baru, ruang untuk orang baru, ruang untuk kesempatan baru. Tanpa ruang itu,
perubahan besar sulit terjadi. Bayangkan seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru, tapi seluruh waktunya masih habis untuk kebiasaan lama yang tidak mendukung. Atau seseorang yang ingin berkembang, tapi terus berada di lingkungan yang membuatnya kembali ke pola lama. Perubahan besar butuh ruang, dan sering kali hiduplah yang membantu menciptakan ruang itu. Mungkin sekarang kamu mulai memahami sesuatu. Beberapa perubahan yang terjadi dalam hidupmu mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu adalah bagian dari proses yang lebih besar. Proses yang sedang menata ulang hidupmu agar lebih selaras dengan arah yang baru. Jadi jika ada hal-hal lama yang perlahan mulai terlepas dari hidupmu, jangan langsung melihatnya sebagai kehilangan. Coba lihat dari sudut yang berbeda. Mungkin hidup sedang membersihkan jalan di depanmu. Mungkin hidup sedang membuat ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Dan setelah fase pembersihan ini terjadi, biasanya ada satu perubahan lain yang mulai terasa dalam diri seseorang. Perubahan itu tidak datang dari luar, tapi dari cara pandangnya terhadap uang dan kelimpahan itu sendiri. Bab 6, cara pandangmu terhadap uang dan kelimpahan mulai berubah. Sekarang kita masuk pada tanda berikutnya yang sering kali tidak disadari oleh banyak orang. Tanda ini tidak selalu terlihat dari luar, tetapi terasa sangat jelas di dalam diri. Ini adalah momen ketika cara pandangmu terhadap uang, kelimpahan, dan kehidupan mulai berubah secara perlahan. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba seperti menekan sebuah tombol. Ia hadir pelan-pelan, seperti matahari yang mulai terbit di pagi hari. Awalnya samar, tapi lama-lama semakin jelas. Coba kamu perhatikan dirimu beberapa waktu terakhir. Mungkin dulu kamu sering merasa bahwa uang itu sesuatu yang sulit didapat. Sesuatu yang terasa jauh, atau bahkan terasa seperti milik orang lain saja. Banyak orang hidup dengan pola pikir seperti ini tanpa mereka sadari. Mereka merasa uang itu langka. Mereka merasa kesempatan itu terbatas. Mereka merasa keberuntungan hanya berpihak pada orang-orang tertentu. Tetapi ketika seseorang mulai berada dalam fase perubahan hidup, cara pandang itu perlahan mulai bergeser. Tanpa disadari, kamu mulai melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa takut. Bukan lagi dengan rasa kekurangan. Tetapi dengan rasa kemungkinan. Nikmati bagian ini dengan tenang, karena mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang sangat dekat dengan pengalamanmu sendiri. Sekarang coba ingat kembali. Apakah akhir-akhir ini kamu mulai lebih sering berpikir tentang peluang? Apakah kamu mulai menyadari bahwa ada banyak cara untuk menciptakan rezeki? Apakah kamu mulai merasa bahwa hidup sebenarnya menyediakan banyak kemungkinan, selama kita berani membuka diri untuk melihatnya? Perubahan cara pandang seperti ini sangat penting. Karena sebelum kelimpahan hadir dalam kehidupan seseorang, biasanya pola pikirnya sudah berubah terlebih dahulu. Ini seperti menyiapkan tanah sebelum menanam benih. Tanah yang keras dan tertutup sulit menerima benih. Tapi ketika tanah itu mulai digemburkan, benih bisa tumbuh dengan lebih mudah. Begitu juga dengan pikiran manusia. Jika pikiran dipenuhi dengan ketakutan dan keyakinan bahwa semuanya terbatas, maka peluang yang ada di depan mata seringkali tidak terlihat. Bukan karena peluang itu tidak ada, tapi karena pikiran kita tidak siap melihatnya. Namun ketika cara pandang berubah, dunia yang sama bisa terlihat sangat berbeda. Orang yang dulu melihat masalah, sekarang mulai melihat kesempatan. Orang yang dulu merasa tidak mampu, sekarang mulai bertanya dalam hati, bagaimana kalau aku mencoba? Orang yang dulu merasa hidupnya sempit, sekarang mulai menyadari bahwa jalan hidup sebenarnya sangat luas. Dan perubahan ini seringkali terasa sangat halus. Tidak dramatis, tidak penuh suara, tapi terasa nyata. Kadang muncul dalam bentuk ide-ide baru. Kadang muncul dalam bentuk keberanian kecil untuk mencoba sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan. Kadang juga muncul dalam bentuk rasa percaya bahwa hidup tidak selalu sesulit yang kita bayangkan. Terus dengarkan bagian ini sampai selesai. Karena mungkin kamu sedang berada tepat di fase ini. Salah satu tanda paling jelas dari perubahan ini adalah ketika kamu mulai berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Dulu mungkin kamu sering melihat keberhasilan orang lain dengan rasa minder atau iri. Tapi sekarang perlahan kamu mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Kamu mulai berpikir, kalau orang lain bisa, mungkin aku juga bisa menemukan jalanku sendiri. Bukan dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang menjadi takdirmu sendiri. Inilah perubahan yang sangat kuat.
Karena ketika seseorang berhenti merasa kecil di hadapan dunia, ia mulai membuka pintu bagi potensi dalam dirinya. Dan di saat itulah peluang mulai terlihat lebih jelas. Ada satu hal penting yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Kelimpahan tidak selalu datang kepada orang yang paling pintar. Tidak selalu datang kepada orang yang paling kuat. Tapi seringkali datang kepada orang yang pikirannya siap menerima kemungkinan. Orang yang percaya bahwa hidup bisa berubah. Orang yang percaya bahwa jalan baru selalu bisa ditemukan. Orang yang tidak lagi membatasi dirinya dengan keyakinan lama. Dan jika kamu merasakan perubahan cara pandang ini dalam dirimu, itu adalah tanda yang sangat kuat. Tanda bahwa dirimu sedang berkembang. Tanda bahwa kesadaranmu sedang naik ke tingkat yang lebih luas. Karena ketika pikiran mulai terbuka, hidup juga mulai merespons dengan cara yang berbeda. Kesempatan yang dulu tidak terlihat mulai muncul. Orang-orang baru mulai datang, ide-ide baru mulai mengalir, seolah-olah alam semesta mulai membuka pintu yang sebelumnya tersembunyi. Tapi ingat satu hal, perubahan cara pandang ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang bagaimana kamu melihat hidup secara keseluruhan. Kamu mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang berkembang. Bukan hanya tentang bekerja keras tanpa arah, tapi juga tentang menemukan jalan yang selaras dengan dirimu. Dan ketika seseorang mulai hidup dengan kesadaran seperti ini, energi hidupnya berubah. Ia tidak lagi berjalan dengan rasa terpaksa. Ia mulai berjalan dengan rasa percaya. Dan energi seperti inilah yang sering menarik peluang besar datang ke dalam kehidupan seseorang. Namun perjalanan ini masih memiliki satu tanda terakhir yang sering kali menjadi penutup dari seluruh proses perubahan ini. Tanda yang biasanya muncul ketika seseorang benar-benar sudah siap menerima sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Bab 7, INTUISIMU menjadi lebih kuat, seolah hidup mulai memberi petunjuk. Sekarang kita sampai pada tanda terakhir yang sering kali paling terasa bagi orang-orang yang sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Tanda ini tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Kadang bahkan sulit diceritakan kepada orang lain. Tapi bagi yang merasakannya, hal ini terasa sangat nyata. Ini adalah ketika intuisi dalam dirimu mulai menjadi lebih kuat. Seolah-olah hidup mulai memberi petunjuk kecil di sepanjang perjalananmu. Coba kamu renungkan sejenak. Apakah akhir-akhir ini kamu pernah merasakan sesuatu yang aneh tapi menarik? Misalnya, tiba-tiba kamu merasa terdorong untuk melakukan sesuatu tanpa tahu alasan yang jelas. Atau mungkin kamu merasa harus mencoba suatu hal, berbicara dengan seseorang, atau mengambil langkah kecil yang sebelumnya tidak pernah kamu pikirkan. Hal seperti ini sering disebut sebagai intuisi. Banyak orang mengabaikannya. Mereka menganggap itu hanya perasaan biasa. Padahal dalam banyak kasus, intuisi adalah salah satu cara alam semesta berkomunikasi dengan manusia. Nikmati bagian ini dengan perlahan, karena mungkin kamu akan mulai menyadari sesuatu yang selama ini kamu rasakan tetapi belum kamu pahami. Intuisi sebenarnya selalu ada dalam diri setiap orang. Tetapi dalam kehidupan yang penuh kesibukan, suara intuisi sering tertutup oleh banyak hal. Tertutup oleh keraguan, tertutup oleh ketakutan, tertutup oleh kebisingan pikiran. Namun ketika seseorang mulai mengalami perubahan kesadaran, suara intuisi itu perlahan menjadi lebih jelas. Seperti radio yang sebelumnya penuh gangguan, lalu tiba-tiba sinyalnya mulai bersih. Dan menariknya, intuisi sering muncul tepat ketika seseorang sedang berada di persimpangan hidup. Saat hidup sedang membuka peluang baru. Saat seseorang sedang mendekati perubahan besar. Intuisi bekerja seperti kompas. Ia tidak selalu menunjukkan seluruh peta perjalanan, tapi ia memberi arah kecil yang perlu kita ikuti. Misalnya, kamu tiba-tiba merasa tertarik pada suatu ide. Atau kamu merasa harus mempelajari sesuatu yang baru. Atau kamu merasa ada dorongan kuat untuk keluar dari pola lama. Dorongan seperti ini seringkali bukan kebetulan. Seringkali itu adalah sinyal. Banyak orang yang akhirnya menemukan jalan hidup yang luar biasa justru berawal dari mengikuti intuisi kecil seperti ini. Mereka tidak selalu tahu hasil akhirnya. Mereka hanya merasakan satu hal. Sederhana, sepertinya aku harus mencoba ini. Dan langkah kecil itu kemudian membuka pintu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Terus dengarkan bagian ini sampai selesai. Karena mungkin kamu sedang berada tepat di fase ini. Ada satu hal yang sangat menarik tentang intuisi. Ia jarang berbicara dengan suara keras. Ia tidak memaksa.
Ia hanya memberi dorongan halus. Seperti bisikan kecil yang mengatakan, coba lihat ke arah ini. Tapi orang yang belajar mendengarkan bisikan kecil itu sering menemukan jalan yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Karena mereka tidak hanya berjalan berdasarkan kebiasaan lama, mereka berjalan berdasarkan kesadaran. Dan ketika intuisi mulai aktif, banyak hal aneh tapi menarik mulai terjadi dalam hidup. Kadang kamu bertemu orang yang tepat di waktu yang tidak terduga. Kadang kamu menemukan informasi yang terasa seperti jawaban dari pertanyaan yang lama ada di pikiranmu. Kadang kamu tiba-tiba mendapatkan ide yang terasa sangat kuat. Beberapa orang menyebut ini sebagai kebetulan. Tapi bagi banyak orang yang mengalaminya, ini terasa lebih seperti sinkronisasi. Seolah-olah kehidupan sedang menata peristiwa-peristiwa kecil agar kamu menemukan jalanmu. Dan disinilah pentingnya satu hal sederhana. Kesadaran. Ketika kamu hidup dengan lebih sadar, kamu mulai melihat tanda-tanda kecil yang sebelumnya terlewat. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan secara acak. Ada pola, ada arah, ada momen-momen tertentu yang seolah datang tepat pada waktunya. Itulah sebabnya banyak orang yang merasa hidupnya berubah setelah mereka mulai lebih peka terhadap intuisi. Mereka mulai memperhatikan perasaan dalam dirinya. Mereka mulai menghargai dorongan kecil yang muncul di hati. Dan dari sanalah langkah-langkah baru mulai terbentuk. Namun ada satu hal penting yang perlu diingat. Mengikuti intuisi bukan berarti berjalan tanpa berpikir. Bukan berarti meninggalkan logika sepenuhnya. Intuisi dan logika sebenarnya bisa berjalan bersama. Intuisi memberi arah, logika membantu kita melangkah dengan bijak. Ketika keduanya bekerja bersama, seseorang bisa membuat keputusan yang jauh lebih selaras dengan hidupnya. Dan jika kamu mulai merasakan intuisi yang lebih kuat dalam dirimu akhir-akhir ini, jangan buru-buru mengabaikannya. Coba dengarkan dengan tenang, coba rasakan apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan oleh hidup. Kadang petunjuk besar tidak datang dalam bentuk peristiwa besar. Ia datang dalam bentuk dorongan kecil yang terus muncul di dalam diri. Dan ketika seseorang berani mengikuti dorongan kecil itu, jalan hidupnya sering berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mungkin sekarang kamu mulai memahami sesuatu. Perubahan dalam hidup tidak selalu datang dengan suara besar. Sering kali ia datang pelan-pelan. Melalui perubahan cara berpikir, melalui pergeseran lingkungan, melalui intuisi yang semakin jelas. Semua tanda ini seperti potongan-potongan kecil dari sebuah puzzle besar. Dan ketika semuanya mulai tersusun, seseorang akhirnya menyadari bahwa hidupnya sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini mungkin hanya terasa seperti mimpi. Tapi sebenarnya sudah lama menunggu waktu yang tepat untuk datang. Kesimpulan, nasihat, dan pesan penting. Jika kita melihat kembali seluruh pembahasan dalam video ini, sebenarnya ada satu benang merah yang sangat jelas. Hidup tidak pernah benar-benar berjalan secara acak. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita seringkali merupakan bagian dari proses yang lebih besar yang sedang mempersiapkan kita menuju tahap berikutnya. Seringkali manusia hanya fokus pada hasil akhir. Kita ingin langsung melihat keberhasilan, kelimpahan, atau perubahan besar terjadi dalam hidup. Namun kita jarang menyadari bahwa sebelum semua itu hadir, ada proses panjang yang sedang membentuk diri kita. Proses itulah yang tadi telah kita bahas. Mulai dari perubahan dalam cara berpikir, perubahan lingkungan, pelepasan hal-hal lama, sampai munculnya intuisi yang semakin kuat. Semua itu bukan sekadar kejadian biasa. Banyak orang yang mengalami fase-fase seperti ini tepat sebelum hidup mereka berubah ke arah yang lebih besar. Namun yang perlu dipahami, perubahan hidup tidak selalu datang dengan cara yang dramatis. Kadang ia hadir sangat pelan, sangat halus, bahkan hampir tidak terlihat. Seseorang bisa saja merasa hidupnya sedang tidak stabil, padahal sebenarnya hidup sedang menata ulang arah jalannya. Seseorang bisa merasa kehilangan sesuatu, padahal sebenarnya ruang baru sedang dibuka untuk sesuatu yang lebih besar. Seseorang bisa merasa bingung dengan perubahan yang terjadi dalam dirinya, padahal sebenarnya kesadarannya sedang berkembang. Karena itu, salah satu nasihat paling penting dalam perjalanan hidup adalah belajar untuk tidak terlalu cepat menilai setiap peristiwa sebagai sesuatu yang buruk. Tidak semua yang terasa sulit adalah tanda kegagalan. Tidak semua perubahan berarti kehilangan. Seringkali justru di balik perubahan itulah pintu baru sedang dipersiapkan. Hal kedua yang sangat penting adalah menjaga cara berpikir.
Cara kita memandang hidup memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap apa yang kita alami. Ketika seseorang terus-menerus memandang dunia dengan rasa takut, kekurangan, dan keraguan, maka ia akan sulit melihat peluang yang sebenarnya ada di depan matanya. Namun ketika seseorang mulai melihat hidup dengan pikiran yang lebih terbuka, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Peluang yang dulu tidak terlihat menjadi lebih jelas. Ide-ide baru mulai muncul. Jalan-jalan yang sebelumnya terasa tertutup mulai terasa mungkin untuk dijalani. Itulah sebabnya perubahan besar hampir selalu dimulai dari dalam diri terlebih dahulu. Bukan dari luar, bukan dari keberuntungan semata, tetapi dari perubahan cara pandang terhadap hidup. Nasihat berikutnya yang tidak kalah penting adalah belajar mempercayai proses hidup. Tidak semua hal harus kita pahami sekarang juga. Ada banyak bagian dari perjalanan hidup yang baru akan terlihat maknanya setelah kita melewati fase tersebut. Beberapa orang baru memahami alasan di balik kesulitan yang pernah mereka alami setelah bertahun-tahun berlalu. Beberapa orang baru menyadari bahwa kegagalan yang dulu mereka tangisi ternyata justru mengarahkan mereka ke jalan yang jauh lebih baik. Karena itu, jika saat ini kamu sedang berada dalam masa perubahan, jangan terlalu terburu-buru merasa khawatir. Tetaplah berjalan. Tetaplah bertumbuh, tetaplah membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Selain itu, penting juga untuk tetap menjaga ketenangan batin. Dunia saat ini penuh dengan kebisingan. Banyak sekali informasi, opini, dan pengaruh dari luar yang bisa membuat seseorang kehilangan arah. Jika kita terus mengikuti semua suara dari luar tanpa pernah mendengarkan diri sendiri, kita bisa dengan mudah tersesat dalam perjalanan hidup. Disinilah pentingnya mendengarkan intuisi. Intuisi adalah salah satu kompas alami yang dimiliki manusia. Ia membantu kita merasakan arah yang terasa selaras dengan diri kita. Mungkin tidak selalu memberikan jawaban yang lengkap, tetapi cukup untuk memberi petunjuk langkah berikutnya. Orang yang belajar mendengarkan intuisi biasanya lebih peka terhadap peluang hidup. Mereka lebih mudah mengenali kapan harus melangkah, kapan harus berhenti, dan kapan harus mencoba sesuatu yang baru. Dan pesan penting terakhir dari pembahasan ini adalah satu hal sederhana namun sangat kuat. Jangan pernah meremehkan proses kecil dalam hidup. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari langkah yang terlihat sederhana. Sebuah keputusan kecil, sebuah pemikiran baru, sebuah keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Langkah-langkah kecil itulah yang perlahan membentuk jalan hidup seseorang. Karena itu, jika kamu merasa ada sesuatu yang sedang berubah dalam dirimu sekarang, jangan abaikan perasaan itu, bisa jadi itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang sedang terbentuk. Tetaplah berjalan dengan tenang, tetaplah membuka hati dan pikiran, dan yang paling penting, tetaplah percaya bahwa hidup selalu memiliki cara unik untuk membawa seseorang menuju tempat yang memang ditakdirkan untuknya.